Geger tudingan perselingkuhan terhadap Natalie Hoster dari mantan asisten rumah tangganya akhirnya membuat mantan istri komedian Sule ini pun angkat bicara. Secara belak-belakan, Natalie menantang mantan ART-nya untuk menunjukkan bukti atas tudingannya tersebut. Permintaan itu pun bersamaan dengan somasi yang telah dilayangkan kepada mantan ART-nya dalam tempo 3x24 jam untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka. Jika tidak dipenuhi, maka benarkah Natalie pun akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan mantan ART-nya ke pihak kepolisian? Benarkah Natalie juga menantang mantan ART-nya untuk bertemu, namun belum mendapatkan tanggapan positif? Sementara itu, nenek Natalie, Oma Hetty pun akhirnya ikut angkat bicara ketika menanggapi tudingan perselingkuhan terhadap cucunya Natalie Hoster. Oma Hetty secara belak-belakan mengakui bahwa ada orang yang tersembunyi di balik tudingan perselingkuhan dari mantan ART terhadap Natalie. Oma Hetty mengklaim tahu baik dengan sosok orang tersebut. Namun, mengapa Oma Hetty pun juga merahasiakannya? Benarkah tudingan perselingkuhan terhadap Natalie Hoster hanyalah fitnah belaka? Benarkah pula Oma Hetty kecewa terhadap mantan ART Natalie yang telah membuat fitnah berupa tuduhan perselingkuhan? Seperti apa pula Oma Hetty yang mendukung cucunya Natalie Hoster agar tetap kuat dan juga tegar ketika menghadapi fitnah atas dirinya dari mantan ART-nya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tudingan perselingkuhan yang ditujukan kepada Natalie Hoster dari mantan asisten rumah tangganya rupanya membuat Natalie merasa gerah. Apalagi, tudingan miring tersebut menyebutkan bahwa perselingkuhan terjadi saat Natalie masih berstatus sebagai istri komedian Sule. Setelah Natalie murka melalui sosial media pribadinya, kali ini mantan istri komedian Sule ini pun juga bicara belak-belakan kepada tim Intens Investigasi. Kepada mantan ART-nya, Natalie juga meminta bukti atas tuduhan miringnya. Permintaan itu pun dilayangkan Natalie bersama dengan somasi yang ia sampaikan dalam kurun waktu 3x24 jam kepada mantan ART-nya untuk mengklarifikasi tudingannya dan membuat permohonan maaf secara terbuka. Jika somasi tersebut tidak diindahkan, maka proses hukum pun akan ditempuh oleh Natalie. Selain itu, Natalie yang mengaku berusaha untuk meminta alamat mantan ART-nya itu namun tidak digubris. Natalie pun lagi-lagi menantangnya untuk bertemu. Somasi masih 3 kali. Oh, sekarang udah berapa ya? 2x24 jam. Nanti bakal aku tindak lanjuti lagi karena dia kan ngomong itu katanya bilangnya aku nggak jelas kayak begitulah ya. Nah sekarang buktinya mana? Aku minta buktinya dan aku tantang kalau misalkan dia nonton, ayo ketemu. Nah makanya aku bilang minta buktinya mana. Nah sekarang juga lagi proses somasi juga. Kalau misalkan dia nggak ada nunjukin bukti-buktinya, ya akan aku terus perpanjang juga. Karena kalau diajakin ketemu minta alamat juga nggak dibales-bales, tapi status terus. Nggak tahu, makanya kemarin sempat minta alamat nggak dibales sama sekali. Tak hanya itu, Natalie juga menyayangkan tudingan miring yang dilancarkan mantan ART kepada dirinya.
Padahal Natalie mengaku dirinya tidak punya masalah sebelumnya dengan mantan ART-nya itu. Hal senada pun juga diketahui mantan ART-nya Wati melalui akun sosial medianya bahwa saat ia keluar dari Natalie, dirinya keluar secara baik-baik. Namun, saat dirinya sudah mendapatkan pekerjaan baru, Wati pun mengaku jika ia dijelek-jelekan oleh Natalie kepada bos barunya. Aku jelasin ya, aku keluar dari Natalie itu awalnya baik-baik dan masih hubungan baik. Dan setelah aku keluar, udah dapat kerjaan lain. Setelah itu dihancurkan sama Natalie dengan dia jelek-jelekin aku sama bos baru. Disitulah aku sakit hati dan kecewa. Kenapa dia setega itu dan kenapa aku buka suara karena aku sakit hati. Terus para netizen dengerin baik-baik. Ada gak di video kata-kata aku bilang Natalie ada cowok ketiga? Seharusnya kalian bisa dong menilai mana yang benar dan mana yang enggak. Melalui status di sosial media ini, mantan ART Natalie juga membantah telah menuding adanya orang ketiga di tengah perceraian Natalie dengan komedian Sule. Sebenarnya nggak penting juga ya aku menanggapi hal yang seperti ini, cuma karena udah rame aja jadi membuat otak aku pusing 7 keliling. Kerjaan aku juga banyak, kegiatan aku juga banyak, aku ngurusin yang lain-lain juga, karyawan juga banyak, masih banyak yang aku hidupin juga. Jadi buat mbaknya tolong kalau mau keluar-keluar beserta bukti. Jangan cuma nangis. Kenapa nangis? Aku pengen tahu kamu nangisnya kenapa. Sebenarnya sangat disayangkan banget ya gitu kalau mbak seperti itu tuh. Tapi susah sih, yang namanya watak tuh susah dihilangin tuh, susah gitu. Untuk dirubah juga susah banget, tapi sangat disayangkan banget ya mbak. Kenapa sih harus kayak gitu ya? Dari lahir itu memang udah sama si mbak itu gitu loh. Jadi karena sifat-sifat yang buruknya ya udahlah gitu. Karena udah terbiasa, dia udah megang azam sampai gede, ya udahlah. Kalau sifat-sifat yang kayak gitu gue ya udahlah. Tapi akhirnya sampai detik ini masih kayak gini juga, ya udahlah gue capek gitu. Jadi sekarang gini, mau dia nuduh aku kayak gitu, ya orang kalau udah punya penyakit hati gimana sih? Apapun dia bisa lakuin loh, bisa lebih kejam loh gitu. Jadi himbauan untuk kalian semua yang lagi nonton, hati-hati untuk mencari ART, hati-hati untuk mencari ART. Nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa, kan tiba-tiba pengen keluar aja, udah keluar baik-baik, terus tiba-tiba ya update kayak gitu nggak jelas. Nah tapi update-nya itu kan netizen semua kan yang laporan sama gue. Dari dulu mau ke siapapun, mau ke teman-teman ART lain pun juga gitu. Jadi dikit-dikit status begitu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Demi Allah nggak ada. Menghadapi tudingan miring perselingkuhan dari mantan ART-nya, Natalie pun juga berusaha untuk menenangkan diri dan bersabar di tengah kesedihan yang ia alami akibat adanya fitnahan dari mantan ART-nya. Natalie pun juga berusaha untuk tetap fokus bekerja, mencari uang untuk dirinya dan juga adik-adiknya. Nggak tahu lah. Kalau mau nangis salah, mau ketawa senang-senang salah. Jadi hidup itu sekarang memang ini ya, banyak banget. Kalau kita sedih dibilangnya gimana, kalau kita terlalu senang juga dibilangnya kayak gimana. Sabar, tapi sabar aku ada batasnya. Kalau ada yang nyenggol aku, yang bikin aku benar-benar gondok, pasti aku akan melakukan sesuatu. Aku mau fokus kerja. Masa lalu biarkanlah berlalu, biar gimana pun kalau yang lalu itu dia adalah bapaknya dari Azam. Jadi kalau backingan aku nggak tahu. Mungkin lagi capek, terus lagi pengen sendiri. Yang namanya juga hidup kan, kita nggak senang-senang terus ya, pasti ada rasa capeknya. Terus mau ngadu sama siapa,
Lu mah ya mau ini sama siapa, mau ngadu sama siapa, mama juga udah nggak ada. Ya udah gitulah pokoknya. Jadi kayak lagi pengen merenung aja, terus tiba-tiba Mbak datang yang nguatin, makin jadilah aku di situ. Ya, emang sedih, emang lagi sedih. Memang Indonesia nih kalau orang nangis aja udah dibilangnya aneh-aneh. Heboh Natalie Hoster akhirnya bicara blak-blakan menjawab tudingan selingkuh dari mantan asisten rumah tangganya. Lalu, seperti apa pula reaksi nenek Natalie ketika menanggapi tudingan tersebut? Benarkah Oma Hetty mengaku ada orang di balik layar dari tudingan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Natalie Hoster akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan selingkuh oleh mantan asisten rumah tangganya. Tudingan selingkuh itu pun ditanggapi oleh nenek Natalie, Oma Hetty. Kepada awak media kemarin, Oma Hetty pun membela cucunya. Secara belak-belakan, Oma Hetty juga mengaku ada seseorang di belakang layar yang bermain sehingga muncul tudingan perselingkuhan terhadap Natalie cucunya. Oma Hetty pun juga mengklaim ia tahu dengan baik siapa orang di balik layar tersebut. Tapi pihaknya pun juga memilih untuk diam dan tidak terpancing. Tetapi, selaku nenek Natalie, Oma Hetty mengaku sebagai manusia, ia merasa kecewa dengan apa yang dibuat oleh mantan asisten rumah tangga Natalie bernama Wati tersebut. Menurut Oma Hetty, ini adalah sebuah intrik-intrik kecil yang sudah ia duga sebelumnya. Saya belum ada komunikasi apa-apa, belum, dan biar berjalan dengan waktu saja. Yang saya minta ya yang terbaik lah. Tapi di belakang ini kita tahu siapa provokatornya, sangat tahu. Tapi kita diam semua. Kita mau ambil tindakan, ya urusannya pembantu gitu, bukan ngecilin orang ya. Dan saya tahu persis di mana dia tinggal, orang tuanya orang nggak punya, masih punya anak kecil waktu itu, dan dia baru cerai sama suaminya. Jadi ada seseorang di belakang layar, kita tahu. Saya nggak mau sebut namanya, mungkin kalian orang-orang lama tahu lah siapa ya. Jadi kita ambil hikmah yang terbaik. Saya kasihan sama Natalia. Kalau saya tanggapan saya biasa-biasa aja. Kenapa? Saya tahu nanti akhirnya begini. Intrik-intrik kecilnya udah kelihatan, ya kan? Tapi ya kita ya lihat, ya berjalan dengan waktu aja. Apa sih nih nantinya? Buat saya sih nothing lah, nggak ada papanya itu. Kalau secara manusia betul, tapi secara umum saya biasa aja lah, buat apa? Terlepas dari itulah manusia. Di mata Oma Hetty, tudingan miring yang dilancarkan mantan ART Natalie tersebut tidak berdasar. Karena itu hanya sebuah fitnah yang luar biasa yang bertujuan untuk membuat Natalie hidup tidak tenang. Mantan ART di mata Oma Hetty telah membalas segala kebaikan Natalie dahulunya dengan air tuba, berupa tudingan miring dengan adanya perselingkuhan antara Natalie dengan pria lain. Karena itu, Oma Hetty pun juga menilai wajar kalau Natalie melakukan somasi terhadap mantan ART tersebut. Masalahnya apa saya nggak ngerti jadinya. Fitnah luar biasa. Saya kasihan sama Natalia. Sangat iya, 100%. Sampai Natalie membuat somasi. Iya, pastilah. Nggak fitnah. Nanti kan saya bukan siapa-siapa, nanti kan ada imbasnya juga, betul kan? Siapapun yang sebagai pelaku dalamnya nanti kena imbasnya sendiri. Kita menjadi orang yang kita yakin percaya sama Tuhan saja lah.
saya suka lihat ya, suka dibawa juga mana tren untuk ngomong ya ke mall, ke teman-teman artis. Ya itulah kelebihan keluarga kita ya. Jadi apa yang kita makan steak jadi makan steak, ibarat kata kayak begitu, tidak ada perbedaan. Tapi ya ada pepatah susu dibalas dengan apa, itu kan betul, ini benar di Artoba ini yang kejadian. Tapi buat kita nggak ada apa-apanya kok, tapi buat kita tidak ada pengaruh apa-apa. Buat kita gone with the wind aja, dah kayak angin aja. Jadi apa yang kamu tanam kamu tuai sendiri, betul kan? Betul kan? Menjadi orang baik, kebaikan itu akan datang pada kita sendiri. Kalau lo jahat ya nanti kejahatan itu ikut kamu. Itu hukum alam loh, betul loh. Biar ini berjalan dengan waktu saja. Apa sih nantinya kita nggak ngerti, bener kan? Kalau dia menyadari perbuatannya ya terima kasih Tuhan, itu aja. Kalau enggak ya gimana nanti aja, kamu aja nanti gimana gitu loh. Kan kamu juga dimanusiakan sama kita semua, bener kan? Mengejutkan, pengakuan Oma Hetty bahwa ada orang di balik layar tudingan miring terhadap Natalie berselingkuh saat menjadi istri komedian Sule pun mengejutkan. Lantas, seperti apakah harapan Oma Hetty terhadap Natalie dalam menghadapi fitnah tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Geger pengakuan Oma Hetty yang merasa bahwa ada orang di balik fitnah yang ditujukan kepada cucunya Natalie Holster yang dituding selingkuh saat menikah dengan Sule. Hal itu pun diakui Oma Hetty tidak terlalu mengganggu aktivitas Natalie. Malah, Natalie saat ini tetap fokus dengan pekerjaannya untuk mencari uang menghidupi dirinya, anak, serta keluarganya. Oma Hetty yakin bahwa Natalie tetap kuat dan tegar serta bisa menanggung beban fitnah yang kini menyerang dirinya dari mantan asisten rumah tangganya. Natalie orangnya tertutup. Dia kalau bisa dia menanggung ininya sendiri. Tapi kan kita lihat waktu. Kalau dia udah terlalu merasa, ya kita ambil tindakan lah, kita juga nggak bisa wah ini hanya bercanda, ini hanya semudah itu minta, karena kita tahu semua ini apa sih belakangnya, tahu kita, cuma kita diam aja. Kan ada waktunya. Tanggapan saya itu Natalia ya, dia nggak pernah nanggepin gitu-gitu, dia tetap fokus dengan kerjanya dia mendapat banyak job, termasuk si Asam pada waktu berapa bulan yang lalu dapat kontrak masalah susu itu kan, itu berkat rezeki yang Tuhan sudah atur pada waktunya. Dia nggak pernah tanggapin, nggak ada yang sulit buat Natalia, nggak ada yang susah, sama lah seperti kita ya make happy aja udah. Dia nggak pernah pusing Natalia masa ledakan nggak ada, biasa aja ya, tapi itulah namanya kehidupan ya, pasti ada minus ada plusnya. Tapi minusnya itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kecil lah. Bukan kita ngomong sombong, emang dia masih berkarya sampai hari ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.